Oke, mari kita lanjutkan lagi di kepercayaan kognitif ya. Jadi di mana semacam teori bahwa kepercayaan kognitif ini beda dan ada mengkategorikan dan mengkodekan rangsangan situasi. Gimana sih cara kita mengkodekan seperti mengaktifkan dan berinteraksi dengan unit kognitif dan afektif. Ini hubungannya sama psikis atau psikologi. Kalau kognitif itu kan kepercayaan dari seorang pelanggan pada kemampuan penyediaan layanan, dimana aku udah ini pasti berkompeten nih, ini handal nih, ini punya pengalaman tinggi nih. Ada sistem kognitif, kayak ada proses mentalnya, kayak pemahaman, menginterpretasikan atau menentukan pengertian spesifik dari lingkungan. Ada juga yang mengevaluasi, yaitu mempertimbangkan apakah aspek dari lingkungan atau suatu perilaku ini udah baik belum ya, positif nggak ya, terus baik buruknya, kemudian sesuai atau tidak sesuai. Terus perencanaan, proses menentukan gimana memecahkan masalah atau mencapai ketujuan. Nah, kalau sudah kepemikiran ya, aktivitas kognitifnya jalan. Penjelasan di atas itu kan tadi Bu Intan kan bahas mengenai fungsi kognitif ya. Fungsi dari sistem kognitif ini adalah untuk menginterpretasikan, merasakan, memahami dan mempertimbangkan aspek signifikan dari pengalaman seseorang. Intinya itu sih. Nah, kita kembali lagi ke variabel penelitian kepercayaan kognitif. Variabelnya adalah variabel ini mengukur kepercayaan sebagai pilihan rasional para pembeli yang dimotivasi oleh perhitungan sadar adanya keuntungan. Terus pindah lagi ketiga ya, daya tarik iklan. Daya tarik iklan ini sering disebut sebagai advertising appeal, mengacu pada pendekatan yang digunakan untuk menarik perhatian konsumen dan mempengaruhi konsumen terhadap suatu produk. Namanya juga iklan gitu ya. Ada daya tarik tersendiri. Gimana sih caranya menarik perhatian konsumen? Dan yang keempat, minat beli konsumen. Variabel ini mengukur sesuatu yang timbul setelah menerima rangsangan dari produk yang dilihat. Nah, pertama nih muncul ketertarikan untuk mencoba. Ya kan, coba-coba dulu mulai tertarik nih. Sampai akhirnya timbul keinginan untuk beli. Aku kayaknya beli nih agar bisa memilikinya. Nah, penelitian ini menggunakan nantinya dalam analisa ya. Penelitian ini tuh pakai angket atau kuesioner. Daftar pertanyaannya dibuat secara berstruktur dengan pilihan berganda atau multiple choice question. Nah, kalau sudah metode yang digunakan ada beberapa nih teman-teman. Ada kita instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel pakai skala Likert ada 5 poin. Jadi ada yang sangat tidak setuju, ada yang tidak setuju, ada yang netral, setuju dan sangat setuju gitu ya. Kuesionernya isinya itu. Nah, kalau sudah kita mulai menganalisa dengan uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Ya, kalau kalian lihat ada nilai Cronbach alpha pada tabel reliability statistik sama dengan lebih besar dari 0,6, maka pertanyaan tersebut bisa dianggap dapat diandalkan atau berarti reliable. Nah, nilai reliabilities yang diperoleh dengan model Cronbach alpha itu sebesar 0,82 dan daerah titik kritis penerimaan 0,6. Karena 0,8 itu lebih besar daripada 0,6, berarti kepercayaan emosional yang diajukan berarti sudah reliable, bisa nih diandalkan gitu. Terus gimana pengujian metode ini?
reliabilitas ini adalah dengan setelah dianalisa ya, kognitifnya sudah reliable, kita masuk ke model yang kedua, uji multikolinearitas. Kita punya asumsi, tujuannya adalah untuk menguji apakah model regresi itu ditemukan nggak di korelasi antara variabel yang independen satu dengan variabel independen lainnya. Ya, kalau kalian amati model regresi ini, kalau kalian amati ada tabel ya nanti di dalam uji asumsi klasik multikolinearitas ini. Ada yang konstan kepercayaan emosional, kepercayaan kognitif, daya tarik. Nanti kita ambil angka. Nah, pada hasil uji multikolinearitas pada tabel 2 menunjukkan bahwa variabel kepercayaan emosional ini punya nilai toleransi 0,354 dan nilai VIF 2,825. Variabel kepercayaan kognitif ini punya nilai toleransi 0,473 dan nilai VIF 7,606. Nah, variabel daya tarik iklan punya toleransi 0,56 dan nilai VIF 9,759. Nah, kalau udah kita uji nih, kita ketahui bahwa toleransi ketiga variabel independen semuanya lebih besar. Pokoknya toleransi independen ya 0,10 lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF ketiga kurang dari 0,10. Maka disimpulkan bahwa pada model regresi ini nggak ada gejala multikolinearitas. Nah, kalau udah, kita masuk ke model regresi. Model regresi ini nggak punya multikolinearitas, artinya nggak terdapat korelasi antara variabel yang independen satu dengan independen lainnya. Dan gejala multikolinearitas pada suatu model regresi ini dilihat dari nilai VIF-nya atau variance inflation factor dan nilai toleransinya. Oke, udah, kita masuk ke uji yang ketiga, regresi linear berganda. Ini digunakan untuk meramalkan gimana fluktuasi variabel dependen melalui dua atau lebih variabel independen. Nah, ada 3 variabel independen yang digunakan, yaitu kepercayaan emosional, kepercayaan kognitif, dan daya tarik iklan. Nah, hasil analisis regresi linear berganda variabel kepercayaan emosional, kognitif, dan daya tarik iklan ini nilainya B3. Koefisien daya tarik iklannya 0,516 menunjukkan ada pengaruh positif atau penerimaan daya tarik iklan terhadap peningkatan minat pembelian online produk UKM. Berarti bahwa tiap kenaikan sebesar 1 satuan pada daya tarik iklan dan meningkatkan minat pembelian online produk UKM. Udah, baru ke hipotesis atau uji T. Ya, hipotesis dan analisis, kita ambil uji T. A1-nya terdapat berpengaruh kepercayaan emosional terhadap peningkatan minat pembelian online. Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana, FA kepercayaan, koefisien nilai T-nya 6,436 dengan menggunakan batas signifikansi 0,05. T-nya dapat 0,676. Ini berarti T lebih besar dari T tabel 6,436 sehingga H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Dengan demikian, hipotesis penelitian pertama dapat diterima atau terbukti. Terus untuk yang hipotesis penelitian kedua dapat diterima atau terbukti. Oke ya.
The WGF ANOVA.